Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi ke mata kuliah Tarif dan Dokumen Pasasi. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas terkait ICAO. Apa sih ICAO? Jadi kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang dunia transportasi, lalu kita sudah membahas tentang dunia penerbangan, dan komponen-komponen dari dalam dunia penerbangan seperti apa. Nah, sekarang kita berbicara terkait kelembagaan dari dunia penerbangan itu sendiri. Ada dua yang paling utama, ICAO dan IATA. Lalu minggu ini kita akan bahas terkait ICAO. Ada 4 topik yang akan kita bahas. Pertama, apa sih itu ICAO? Lalu apa sih visi misi dari ICAO? Terus tujuan dari ICAO itu apa aja? Terus kantornya ada di mana saja? Terus membernya seperti apa? Terus yang terakhir kita lihat posisi kita Indonesia ini di dalam kepengurusan ICAO itu ada di mana? Iya, untuk yang pertama adalah apa sih itu ICAO? ICAO sebenarnya adalah eh, organisasi penerbangan sipil dunia yang berada di bawah naungan PBB. Sama posisinya seperti World Trade Organization atau WTO atau United Nations World Tourism Organization atau UNWTO atau WHO World Health Organization. Posisinya sama, organisasi di bawah PBB. Nah, ICAO itu berdiri sejak tahun 1944 eh, lewat Chicago Convention. Lalu eh, ya ICAO ada 193 member, yaitu 193 negara yang ada di seluruh dunia dan membentuk suatu lembaga di bawah naungan PBB untuk mengatur standar dan rekomendasi terkait undang-undang atau peraturan-peraturan yang lebih efisien, lebih aman, lebih ramah secara ekonomi dan berkelanjutan atau sustainable dan juga yang ramah terhadap lingkungan. Itu tujuan utama dari ICAO. Lalu ada beberapa highlight penting dari ICAO, yaitu pertama adalah Chicago Convention. Jadi pertama kali akhirnya ICAO bisa muncul itu lewat Chicago Convention tahun 1944. Lalu Montreal, di kota Montreal, Kanada itu sebagai home base-nya dari ICAO atau headquarter-nya ICAO. ICAO punya 993 member dengan 7 regional office yang tersebar di dunia. Lalu untuk anggota dewan dari ICAO sendiri itu terbagi jadi 3 golongan yang terdiri dari 36 negara. Nanti kita akan jelaskan selanjutnya. Lalu apa sih visi dan misi dari ICAO sendiri? Untuk visinya, secara garis besar ICAO itu tujuannya untuk bisa mencapai uh, industri penerbangan sipil atau sistem penerbangan sipil yang berkelanjutan, memiliki pertumbuhan yang berkelanjutan dari segala aspek. Nah, lalu misinya adalah ICAO itu untuk melayani, to serve as a global forum of states for international civil aviation. Jadi untuk melayani setiap negara terkait kepentingannya tentang penerbangan sipil. Nah, seperti tadi saya jelaskan, ICAO itu membuat kebijakan, membuat standar, membuat audit terkait dengan industri penerbangan, mulai dari keselamatan, audit ekonomi, dan lain-lain. Membuat kajian studi dan analisis, lalu masih banyak lagi aktivitas yang dilakukan oleh ICAO. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih untuk ICAO itu? Terus kita akan bicara terkait kantornya ada di mana, terus membernya seperti apa. Ya, ini ada beberapa tujuan utama dari ICAO. Pertama adalah menjamin pertumbuhan yang teratur dan aman bagi penerbangan sipil internasional di seluruh dunia. Terus, yang kedua adalah mencegah pemborosan ekonomis, ya, yang disebabkan oleh persaingan yang tidak sehat. Jadi, alur industri, alur eh,
pergerakan ekonomi di bidang penerbangan sipil itu agar menjadi ada persaingan sehat, maka muncullah ICAO dengan berbagai macam standarnya. Lalu yang ketiga adalah mencegah adanya diskriminasi di antara negara-negara anggota. Jadi tidak ada anggota yang dikucilkan sehingga eh, kesempatan mengembangkan penerbangan sipilnya menjadi terbatas, itu tidak ada dengan adanya ICAO yang menjamin tidak ada diskriminasi. Terus mendorong prekayasaan pembuatan pesawat terbang dan pengoperasian yang dimaksud dengan tujuan yang damai, bukan untuk tujuan perang. Jadi ICAO itu tujuannya adalah mendukung pengembangan teknologi pesawat terbang untuk tujuan damai, untuk pesawat komersil. Terus mendukung dibangunnya fasilitas bantuan navigasi secara internasional, jadi bisa digunakan untuk seluruh dunia. Terus selanjutnya adalah mendorong pengembangan jalur-jalur penerbangan, bandara, fasilitas navigasi, dan penggunaan penerbangan sipil internasional. Lalu secara umum mendorong pembangunan dan pengembangan semua aspek dari penerbangan sipil internasional. Itu secara umumnya. Itu dari tujuan dari ICAO. Nah, untuk anggota Dewan ICAO sendiri itu terbagi menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama adalah anggota Dewan level 1, part 1 atau bagian 1. Itu adalah negara-negara yang mempunyai tingkat kepentingan atau mempunyai sumbangsih besar terhadap dunia penerbangan internasional. Atau yang memiliki power paling kuat terhadap industri penerbangan internasional. Itu yang masuk di kategori 1. Lalu yang kategori 2 adalah negara-negara yang punya kontribusi atau bagian terbesar dalam pengembangan fasilitas navigasi untuk penerbangan sipil internasional. Nah, yang ketiga itu adalah anggota dewan yang mewakili dari suatu daerah geografi di negaranya, di regionalnya. Jadi menjadi represent atau menjadi perwakilan dari wilayah regional dari negara-negara di sekitarnya. Itu ada tiga kategori dan total ada 36 member. Ini tiga kategori dari ICAO, member dewan atau anggota dewan dari ICAO yang kategori 1, 2, dan 3. Total ada 36, kategori 1 itu bisa dilihat sendiri negara-negaranya, atau ada 11 negara. Kategori 2 ada 12 negara, dan kategori 3 ada 13 negara yang mewakili regionalnya masing-masing. Nah, untuk regional office-nya, jadi karena tadi kita sudah dengar ICAO itu headquarter-nya ada di Kanada, Montreal. Tapi di setiap regional di dunia, dia punya kantor regionalnya. Seperti di Asia Pasifik itu ada di Bangkok, Thailand, terus di Middle East dia ada di Kairo, terus di Afrika Timur dan Afrika Selatan dia ada di Dakar. Terus untuk Amerika Selatan dia ada di Lima, Peru. Untuk ya Amerika Utara, terus Amerika Tengah dan Kepulauan Karibia itu ada di Meksiko kantor regionalnya. Untuk di Selatan Afrika dia ada di Nairobi, dan untuk Eropa dan Atlantik Utara dia ada di Paris. Nah, apa saja sih tanggung jawab dari kantor-kantor regional ini? Nah, sebenarnya ada 7 tanggung jawab utama yang harus difasilitasi oleh kantor-kantor regional ini terhadap negara membernya ICAO. Pertama adalah segala peraturan terkait atau segala pendampingan apabila satu negara member ingin melakukan pengembangan terkait air navigation atau navigasi udara. Dan juga pendampingan untuk pembangunan dari air transportation, lebih ke transportasi udaranya. Lalu bisa menjadi regional bodies atau jadi lembaga representasi regional yang ada. Itu harus difasilitasi oleh kantor ICAO yang ada di regional. Terus menjadi yaitu technical cooperation, jadi pendamping teknis dari negara-negara yang ada di regionalnya masing-masing. Terus menjadi divisi legal bagi regionalnya yang mengurusi kebutuhan hukum, peraturan, dan lain-lain. Dan keenam adalah
menjaga keamanan aviasi atau keamanan dunia penerbangan di regionalnya, menjadi perwakilan untuk menjaga keamanan di regionalnya, dan menjadi pendamping bagi negara-negara yang ingin memajukan keamanan penerbangan di regionalnya. Dan secara general, regional affairs ini harus memberikan laporan-laporan atau report-report atau annual report terkait perkembangan dunia industri penerbangan di regionalnya dia masing-masing. Nah, terakhir kita bicara terkait di mana sih posisi Indonesia di ICAO, di lembaga tertinggi dunia yang mengurusi bidang penerbangan di bawah PBB. Nah, tahun 1950 itu Indonesia bergabung dengan ICAO karena tahun 1944 ICAO dibentuk, 45 kita merdeka, 5 tahun kemudian kita punya Garuda Indonesia dan itu masuk menjadi bagian dengan ICAO tahun 1950. Lalu tahun 1962 sampai 1998, selama 12 tahun berturut-turut, itu Indonesia menjadi anggota Dewan Part 3 yang divisi ketiga. Jadi anggota yang menjadi representatif dari regionalnya. Berarti regional kita adalah Asia Tenggara, Asia Pasifik dan Asia Tenggara. Itu 12 tahun berturut-turut sampai tahun 98 Indonesia menjadi anggota Dewan bagian 3, tapi setelah itu keluar, sudah tidak menjadi anggota Dewan bagian 3 lagi, dan sampai sekarang sudah tidak pernah menjadi anggota Dewan, masuk ke anggota Dewan Part 3 ini. Walaupun sudah beberapa kali mencoba. Nah ini, tahun 2013 dan 2016 kita mencoba untuk bisa masuk. Untuk bisa meminta dukungan dari negara-negara anggota buat bisa menjadi council member Part 3. Tapi gagal. 2 kali percobaan ini gagal terus-menerus. Sehingga sekarang ya Indonesia hanya menjadi member dari ICAO, tidak menjadi anggota dewan yang punya privilege lebih dalam dunia penerbangan internasional. Nah, tapi Indonesia itu tidak hanya sekadar mengajukan diri tanpa ada persiapan. 2013, 2016 itu sebenarnya Indonesia itu sudah punya banyak persiapan untuk bisa diangkat sebagai anggota member yang bagian 3 tadi. Ini contoh-contohnya apa yang sudah Indonesia punya gitu. Pertama, sebenarnya kalau dilihat sudah ada pengakuan standar keselamatan dari FAA pada kategori 1, yaitu standar keselamatan menurut FAA itu standar keselamatan tertinggi di dunia penerbangan. Lalu untuk pencapaian nilai standar keamanan dari ICAO itu sendiri, Indonesia sudah mencapai 94,5%. Dari standar minimal dan 63%. Itu sudah sangat-sangat tinggi hitungannya. Terus dari skala bandara, fasilitas bandar udara, kita punya 237 bandar udara di seluruh Indonesia, baik yang skalanya besar atau yang kecil. Nah, lalu Indonesia juga sudah mempunyai 27 bandara yang melayani penerbangan internasional di tahun 2016 kemarin. Lalu terkait diplomasi, Indonesia juga sudah menggunakan kesempatan berdiplomasinya sebanyak 3 kali untuk menggalang dukungan di negara-negara anggota ICAO. Nah, cuma dengan berbagai macam effort yang sudah dilakukan, pada tahun 2016 Indonesia tuh cuma dapat 96 suara dari total 151 anggota. Sedangkan minimum vote yang harus diterima untuk menjadi anggota member Part 3 itu ada di angka 125 vote. Jadi kita tidak sampai ke sana dan masih butuh dukungan lain. Oke, kira-kira itu yang materi yang akan saya sampaikan di pertemuan kali ini. Ya, tadi kita bicara terkait ICAO sebagai badan tertinggi, organisasi tertinggi dunia yang mengurusi tentang penerbangan. Apa sih itu tujuannya ICAO dibentuk, terus sejarahnya bagaimana, terus membernya siapa aja dan terbagi ke dalam bagian apa aja, sampai terakhir posisi Indonesia ada di posisi mana terhadap ICAO. Oke, kira-kira itu materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.